Selamat malam Pak Daniel dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Telegram. Saya Marian Jani dan selanjutnya Saya Dinda Trimulya. Saya Aryani Putri. Saya Thomas Wijaya. untuk slide pertamanya, kami akan membahas mengenai apa sih itu Telegram. Nah, Telegram ini adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang fokus pada kecepatan dan keamanan. Nah, Telegram ini dirancang untuk memudahkan pengguna saling berkirim pesan melalui teks, audio, video, gambar, dan stiker dengan aman. Nah, tidak hanya itu aja, tapi Telegram juga bisa jadi sarana untuk mengirimkan dokumen, musik, berkas zip, lokasi real time, dan juga kotak yang tersimpan di perangkat ke orang lain. Nah, asalkan orang lain tersebut mempunyai aplikasi akun Telegram terdaftar di perangkatnya. Nah, karena Telegram sendiri berbasis cloud, maka penggunanya dapat mengakses pesan dari perangkat yang berbeda secara bersamaan dan membagikan jumlah berkas yang tak terbatas hingga 1,5 GB. Nah, berkas ini dapat diatur untuk disimpan di dalam perangkat atau hanya di cloud. Sejarah aplikasi Telegram. Nah, aplikasi Telegram ini diprakarsai oleh dua bersaudara Nikolai dan Pavel Durov. Nah, seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, keduanya ini saling berbagi tugas. Nikolai Durov yang fokus pada pengembangan aplikasi dengan menciptakan protokol MT-Proto yang menjadi motor bagi Telegram, dan juga sementara Pavel bertanggung jawab dalam hal pendanaan dan infrastruktur melalui pendanaan Digital Fortress. Nah, setelah semua perencanaan ditetapkan, akhirnya Telegram memulai debutnya pada tanggal 14 Agustus 2013 ke perangkat iOS. Nah, kemudian ke Android pada tanggal 20 Oktober 2013. Artinya, Telegram baru berumur kurang lebih 3 tahun. Namun prestasinya tak bisa dibilang buruk, justru cenderung memukau. Di bulan Oktobernya 2013 saja, atau di tahun pertamanya, Telegram sudah mengantongi 100.000 pengguna aktif harian. Nah, setahun kemudian, pengguna aktif Telegram ini menyentuh angka 60 juta per bulan dan merangkak cepat ke angka 100 juta pada bulan Februari 2016. Nah, peningkatan ini tak lain menandakan bahwa pengguna menerima dengan baik apa yang dihadirkan oleh Telegram sendiri. Nah, kejadian yang menimpa Telegram beberapa waktu lalu, aplikasi Telegram ini sempat ramai dibicarakan setelah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, Menteri Kominfo sendiri, yaitu Rudiantara, menjelaskan bahwa aplikasi pesan instan tersebut kerap digunakan jaringan teroris untuk berkomunikasi secara rahasia. Nah, beliau menemukan sekitar 17.000 halaman di Telegram yang membahas penyebaran propaganda radikal ke masyarakat. Salah satunya cara untuk merakit bom. Nah, menurut Rudiantara, salah satu alasan para teroris memilih Telegram sebagai alat komunikasi adalah karena keamanannya yang sangat terjaga. Dan juga beberapa saat setelah pemblokiran Telegram oleh pemerintah Indonesia, sang pendirinya yaitu Pavel Durov berkunjung ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Kominfo Rudiantara di kantornya, dan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas standar keamanan yang diterapkan aplikasi pesan instan tersebut untuk menangkal konten terorisme. Selanjutnya ada pandangan Durov menghadapi situasi tersebut, yaitu konsisten dengan konsep keamanan yang selalu diutamakan oleh Telegram kepada penggunanya. Pavel Durov tak segan untuk menolak permintaan pemerintah dari negara manapun untuk membuka identitas pengguna aplikasinya. Sikapnya dalam mempertahankan privasi pengguna Telegram kerap menjadi kontroversi. Meski demikian, Durov tegas membantah bahwa dia dan timnya berteman dengan teroris. Meski Telegram menjadi alat komunikasi favorit para teroris, banyak yang bisa kita contoh dari karakter kuat dan sikap konsisten yang dimiliki Pavel Durov, yaitu yang membuatnya menjadi sukses seperti sekarang.
Next, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Telegram yang pastinya sudah kami bandingkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti WhatsApp dan Line. Yang pertama ada kapasitas ruang penyimpanan yang tidak terbatas. Jadi dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, Telegram ini kapasitas ruang penyimpanannya itu lebih besar dan lebih banyak, sehingga apabila Anda ingin mengirimkan pesan berupa gambar atau video itu filenya bisa lebih besar dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya dan kompresnya juga sudah bagus. Jadi filenya formatnya akan tetap bagus seperti file aslinya. Yang kedua itu ada grup dengan kapasitas lebih besar, berbeda dengan WhatsApp atau Line yang hanya bisa ratusan orang. Kapasitas grup dalam Telegram itu lebih banyak, yaitu sekitar ribuan. Jadi Anda bisa lebih nyaman dalam membuat sebuah grup karena tidak harus khawatir dengan jumlah yang dibatasi. Selanjutnya ada kemudahan akses aplikasi di laptop atau PC. Berbeda dengan WhatsApp atau Line yang harus terhubung dengan handphone, Telegram itu dia kalian bisa lebih leluasa untuk membuka di laptop tanpa harus terhubung dulu dengan HP. Jadi apabila HP kalian mengalami kendala atau mati, kalian dapat langsung lanjut menggunakan Telegram di laptop atau PC kalian. Nah, selanjutnya terdapat fitur channel dan bot. Jadi fitur channel ini adalah fitur yang tidak bisa ditemukan lagi di aplikasi-aplikasi lainnya karena fitur channel dari Telegram ini lebih maju menurut kami karena walaupun komunikasinya satu arah, ini tuh dapat digunakan sebagai ladang penjualan bagi online shop atau yang dagang lainnya. Nah, selanjutnya juga ada bot, yaitu artificial intelligence atau AI yang mampu dari sini tuh kalian mampu mengunduh musik, lagu, ataupun video-video gitu. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu kekurangannya tidak dapat melakukan enkripsi. Nah, jadi tidak dapat melakukan enkripsi ini tuh merupakan kelebihan tapi sekaligus kekurangan karena dalam enkripsi di Telegram ini kan menggunakan MT Proto. Nah, MT Proto ini tuh hanya bisa diakses oleh pihak Telegramnya sendiri. Jadi kita tidak bisa melakukan enkripsi dan kita tidak tahu rahasia-rahasia apa sebenarnya dipegang oleh Telegram gitu. Jadi karena saking terjaga ketatnya keamanannya, maka dari itu enkripsinya juga kita tidak bisa melakukan enkripsi itu. Nah, selanjutnya tidak ada fitur story dan tidak dapat update status. Berbeda dengan WhatsApp dan Line yang kalian bisa lebih berhubungan sosial dengan teman-teman di kontak kalian. Di Telegram ini tidak ada fitur story ataupun update status. Namun setelah kami perhatikan lagi, sebenarnya kedua fitur ini tidak terlalu diperhatikan oleh penggunanya. Bisa di next. Karakteristik konten Telegram. Di sini Telegram mempunyai karakteristik konten yang unik dan juga menunjukkan kenapa aplikasi tersebut itu membuktikan berbeda daripada aplikasi lainnya. Pertama itu adanya channel. Seperti slide sebelumnya, yaitu channel berfungsi untuk kegunaan untuk brand atau perusahaan. Di sana juga mereka dapat memperoleh anggota yang tak terbatas, menyebarkan informasi terbaru, dan menjangkau anggota dengan cepat dan gratis. Kedua ada secret chat. Di sini fitur secret chat itu mempunyai tampilan dan chatnya dienkripsi dengan prosedur client to client menggunakan protokol MT Proto sehingga message tidak bisa diakses oleh siapapun di perangkat lain, hanya oleh pengirim dan penerima di perangkat yang digunakannya. Lalu terakhir ada fitur grup. Yang membedakan Telegram itu adalah eh, grup Telegram itu bisa menampung lebih dari 5.000 orang. Lalu jika membahas Telegram itu pemakaian dalam dunia bisnis itu biasanya untuk customer service dengan menjawab pertanyaan customer dengan video call dan screen sharing yang bisa menampung hingga 1.000 viewers serta fitur voice message yang bisa menampung hingga jutaan live listener. Kemudian Telegram memungkinkan perusahaan untuk bisa automate chat dengan quick replies, auto replies, dan chatbots. Telegram bots juga dapat membantu perusahaan untuk automate marketing yang akan lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Itu juga Telegram itu juga dipercaya oleh perusahaan
untuk membagi informasi krusial perusahaan antar karyawan, karena jika dibandingkan oleh kompetitornya seperti WhatsApp, eee, yang pernah memiliki perusahaannya, permasalahan itu pasti dengan privasi pengguna. Telegram itu mempunyai double layered encryption. Jadi Telegram memiliki fitur secret chat yang ketika kita menghapus chat tersebut, isi chat di handphone pengguna satunya juga akan terhapus gitu. Tidak hanya itu, dia juga ada self destruct chat yang tersedia di Telegram. Jadi fitur-fitur ini sangat berguna bagi perusahaan yang ingin membagikan informasi atau file sensitif dengan orang lain. Lalu untuk yang ketiga, Telegram dapat digunakan perusahaan untuk membangun sebuah komunitas di mana kita dapat melakukan interaksi dua arah. Karena Telegram mempunyai fitur di mana kita bisa membentuk grup dengan anggota 200 hingga 5.000 orang. Selain itu, perusahaan dapat membuat sebuah channel dan mengirim broadcast messages ke subscriber mereka. Ini memudahkan distribusi informasi satu arah dari perusahaan ke customer. Selebihnya, Telegram memudahkan perusahaan untuk dapat membagikan file hingga ukuran 2 giga. Jadi, si Telegram ini tuh perusahaan bisa menggunakan Telegram untuk membroadcast misalnya kalau ada perusahaan punya promosi atau gimana-gimana tuh bisa lewat Telegram gitu. Next. Kemudian ada pengukuran efektivitas. Efektivitas dapat diukur dengan misalnya, jika perusahaan membuat sebuah channel di Telegram, maka dapat dinyatakan efektif jika jumlah subscriber perusahaan bertambah dalam jangka waktu tertentu. Dan dari situ, berapa tingkat konversi dari jumlah subscriber itu yang membeli sebuah produk dari perusahaan, yang membeli produk dari perusahaan kita. Meningkatkan subscriber channel kita biasanya bukan berarti meningkatkan penjualan, tetapi jika kita membuat channel dengan konten yang relevan, kreatif, dan informatif, meningkatkan jumlah anggota saluran akan banyak membantu dalam penjualan dan penayangan ke depannya. Telegram mempunyai fitur di mana kita dapat melihat berapa orang yang telah melihat chat kita. Dari situ, kita bisa mengukur seberapa efektif untuk membagikan informasi di grup chat dan pada jam berapa saja yang optimal gitu untuk mengirimkan sebuah broadcast. Boleh next. Dan ini terakhir, kalau misalnya mau lebih teknikal untuk menghitung efektivitasnya ada di tabel berikut. Boleh next. Terima kasih.